Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan masih melanjutkan koreksi dalam di atas 1% secara intraday. Tadi sempat ke 6.400-an meskipun beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini pelemahan lebih ke arah terbatas. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hari Suwanda selaku CEO Akela Trading System. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hari, selamat sore. Apa kabar Pak Hari? Selamat sore, baik-baik Pak Ade. Terima kasih Pak Hari sudah meluangkan waktu di IDI Channel. Tapi tampaknya kabar kurang baik lagi-lagi datang dari indeks harga saham gabungan Pak Hari. Lanjutan koreksi dalam berlanjut sampai dengan perdagangan hari ini. Intraday tadi sempat balik lagi ke level 6.400-an meskipun pelemahan lebih ke arah terbatas, balik ke 6.500-an kembali. Analisis Anda secara teknikal lanjutan pelemahan di sepanjang perdagangan hari ini. Ya gini, kalau datanya mengalami penurunan begini kan sebenarnya bisa dari dua sisi ya. Jadi secara valuasi maka IHSG ini sekarang lebih atraktif. Kenapa? Karena banyak saham-saham yang growth-nya bagus banget tapi sekarang diperdagangkan dengan valuasi yang sangat murah. Ya, ada beberapa yang saya nanti berikan juga ke pemirsa. Nah, tapi memang kalau kita lihat secara teknikal, memang ini downtrend dan kita masih belum keluar dari bear market ini. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini, ini IHSG masih terus lower low lagi, dan lower low lagi. Jadi selalu berhasil membuat titik terendah yang lebih rendah dari sebelumnya. Sementara puncaknya juga begitu ya. Jadi puncak tertingginya itu tidak berhasil menembus puncak tertinggi sebelumnya. Jadinya lower high lagi, dan ini juga jelas-jelas lower high lagi. Berarti dengan demikian berarti kita masih tetap berada pada bear market atau bearish trend yang sudah terjadi mulai dari bulan Oktober 2024 ya. Jadi kalau saya gambarkan trend line-nya itu adalah seperti itu dan seperti itu. Ya. Pak Hari, untuk arah selanjutnya indeks harga saham gabungan akan kemana Pak? Saya rasa masih belum ada tanda-tanda untuk reversal bullish, Pak. Jadi paling tidak kita hanya bisa mengharapkan ini konsolidasi dulu. Oke. Ya. Dan range perdagangannya itu ada supportnya di 6246. Jadi ini yang bawah ini 6246 dan resistennya di 6908. Ini 6908 di atas ini. Baik. Ya, jadi range-nya lebar. Ya, posisi hari ini harga saham gabungan pelemahan lebih ke arah terbatas Pak di 6540, sudah melemah di 0,87%, intraday hari ini sempat melemah di atas 1%. Apa yang bisa kita cermati pelemahan terbatas jelang penutupan ini? Adakah ruang peluang penguatan dalam jangka pendek untuk esok hari Pak? Nah, mudah-mudahan ya jika Wall Street malam ini rebound karena pelemahan yang terjadi di Wall Street memang cukup dalam, ya. Dan biasanya sesudah itu ada oversold rally. Nah, jika itu terjadi, maka ada peluang IHSG untuk seperti itu. Dan kalau misalnya dia rebound dan berhasil take over atau berhasil breakout titik tertinggi ini, maka ini secara teknis itu adalah semacam reversal kecil ya. Jadi ini adalah minor reversal sampai kemudian challenge-nya adalah apakah dia nanti berhasil menembus kembali level 6908 ini. Baik. Nah, jadi krusialnya ada di sini 6908. Ya. Ya. Analisis dari indeks harga saham gabungan yang cenderung tertekan pemirsa dalam beberapa waktu terakhir dan sudah mengalami koreksi cukup dalam dan masih dalam tren bearish ini.
Pak Hari, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, hari ini sektor barang baku masih menjadi pemberat terbesar indeks harga saham gabungan, dan kondisi ini sudah berlangsung paling tidak dalam 2 hari terakhir, Pak Hari, di mana sektor barang baku tertekan oleh saham-saham logam dan mineral mentah ini. Kebijakan royalti Minerba, sentimennya tampaknya cukup memberatkan, meskipun ada beberapa emiten yang diuntungkan ataupun ada beberapa emiten yang kurang diuntungkan. Kita coba ulas, Pak, dari emiten-emiten yang kurang diuntungkan. Saya mau ke Inco terlebih dahulu, Pak, di mana Inco hari ini masih melanjutkan koreksi cukup dalam, bahkan paling dalam di beberapa saham lainnya yang ada di sektor yang sama. Begitu juga dengan perdagangan hari sebelumnya, melemah di 7,14%, 2.600. Di tengah sentimen yang berkembang, kemana arah pergerakan Inco dari sisi teknikal? Ya, kalau kita bicara Inco ya, Vale Indonesia ini sekarang memang jelas mulai dari bulan Oktober lalu sejalan dengan IHSG, Vale ini mengalami downtrend, dan ini cukup kuat downtrendnya, dan ini terjadi lagi seperti itu. Jadi kalau kita lihat dia selalu berhasil lower high, dan ini juga lower high lagi. Sementara dia selalu berhasil membentuk titik terendah sebelumnya, lower low, dan ini berarti karena sudah break support, maka ya ini adalah konfirmasi bahwa masih berada pada downtrend, sehingga ke depan secara teknikal Inco ini masih cenderung melemah. Kira-kira rekomendasinya begitu, seperti apa, Pak? Wait and see. Jadi tidak ada rekomendasi kalau seperti ini, karena bearishnya masih jelas banget ya. Jadi masih benar-benar kuat sekali bearishnya. Dia akan menunggu sampai nanti sudah nyentuh support baru kita bisa analisa lagi. Tapi kalau seperti ini, nah ini bearish breakout, Pak De. Oke, penutupan hari ini di 2.600 tertekan cukup dalam di 7,14%. Secara intraday, Pak Hari tampaknya sudah menyentuh ke level terendahnya dalam 3,5 tahun terakhir. Belum ada kejelasan, Pak, ataupun proyeksi mungkin support selanjutnya untuk Inco? Data saya tidak bisa menampilkan itu. Kenapa? Karena selama 3 tahun seperti yang Pak De bilang, ya, dia sudah new low ya. Nah kalau new low, maka saya mesti cari data yang sebelumnya lagi. Ya, jadi saat ini sih belum nampak ya support berikutnya di berapa. Nah kalau lihat data panjangnya sekali, maka support kuatnya Inco ada di 1.350. Dan itu masih jauh banget ya. Baik. Saya harap semoga tidak akan nyampe ke sana gitu. Sudah rebound dulu. Baik, Pak Hari, dari Inco kita bergeser ke saham selanjutnya, masih dari barang baku, Pak. MDKA hari ini juga melanjutkan koreksi dalam di 6,43% di 13.10, Pak. Intraday hari ini sempat ke 12.85. Analisis dan rekomendasi untuk MDKA. Iya, ini juga mirip, walaupun tidak separah seperti yang Inco tadi. Kan tetapi ini juga berhasil break support di 1.400. Seharusnya supportnya di 1.400, tapi ternyata sudah di bawah ya, 1310. Berarti sudah bearish breakout lagi. Berarti dengan demikian confirm melanjutkan downtrendnya. Dan kalau kita lihat MDKA, ya, di 13.10 penutupan. Ini juga ya 13.10, maka berikutnya titik terendah berikutnya ada di 920 kurang lebih ya, 920 atau 900 lebih tepatnya di situ. Nah ini 900. Rekomendasinya juga sama, Pak, wait and see saja terlebih dahulu. Ya, wait and see, ini harus menyelesaikan downtrendnya dulu, harus selesai, kemudian reversal terbentuk, konsolidasi dulu, baru menarik untuk diamati. Kalau seperti ini ya skip. Ya, baik, sektor barang baku yang hari ini kembali menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Beberapa sahamnya koreksi dalam di tengah sentimen
royalti Minerba, pemirsa, MDKA tadi, kemudian juga ada Inco, bahkan Inco sudah menyentuh ke level terendahnya paling tidak dalam beberapa tahun terakhir, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik Pak Hari, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan di tengah tekanan lanjutan terhadap indeks harga saham gabungan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.